Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Rahmat dan Bu Mariati. Anak-anak semuanya yang hebat, yang luar biasa. Bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Ya, alhamdulillah kalau semuanya baik. Semuanya sehat ya? Ya. Umar, bagaimana kabarnya Umar? Alhamdulillah, berkat doa dari anak-anak, dari mama papa, dari teman-teman semua. Umar sehat walafiat. Bagaimana untuk Pak Romo? Ya, saya juga sama Bu, berkat doa dari anak-anak semuanya. Saya juga dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang suatu apa. Anak-anak semuanya, karena kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hari ini kita berkesempatan untuk belajar bersama lagi, Bu Maria. Iya. Oleh karena itu anak-anak, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah tentu, ya. Nah, salah satunya lagi ya dengan cara merawat apa yang diberikan kepada kita. Itu termasuk bentuk bersyukur ya Bu ya. Kita diberikan kesehatan oleh Tuhan, maka kita wajib menjaga kesehatan kita. Dengan cara apa? Berusaha untuk selalu sehat. Nah, saat ini dengan kondisi COVID-19, maka anak-anak harus mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni 3M, ya. Selalu memakai masker. Kemudian yang kedua mencuci tangan, ya. Pakai sabun dengan air yang mengalir, ya. Kemudian yang ketiga apa ya? Menjaga jarak. Menghindari kerumunan. Bahkan ada yang bilang sekarang 5M ya. Iya. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjaga imun tubuh kita dengan makan makanan yang bergizi tentu. Nah, anak-anak semuanya, di samping itu kita harus selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa supaya kita diberikan kesehatan, diberikan apapun yang kita inginkan, diberikan orang tua yang sayang kepada kita, ya, yang selalu membahagiakan kita. Nah, karena kita diberikan orang tua yang sayang pada kita, membahagiakan kita harus menghargai, menghormati dan patuh kepada beliau ya Bu Maria. Nah, anak-anak semuanya, sebagai awal pertemuan hari ini, yuk sekarang kita berdoa bersama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita di tema yang ke-6 tentang energi dan perubahannya. Kemudian kali ini kita sudah sampai pada subtema yang kedua. Nah, hari ini kita akan membahas tentang sumber energi alternatif. Nah, sumber energi alternatif itu apa? Nah, nanti akan kita bahas bersama-sama. Di sini ada beberapa contoh, ya. Di sini ada air, ini merupakan sumber energi alternatif. Kemudian ada angin, ya Bu Maria. Kemudian ada matahari, ada lagi panas bumi, ada gelombang laut. Nah, kemudian yang lain lagi ada bio, apa? Bahan bakar bio dari kotoran hewan. Nah, anak-anak, energi panas bumi, ya, itu merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah permukaan bumi. Kan ada tuh daerah-daerah yang mengeluarkan panas bumi seperti itu. Nah, ini kan namanya energi panas bumi. Kemudian gelombang air laut. Nah, ini kan sering kita kalau ke pantai itu airnya ada ombak ya, istilah kita ombak. Nah, itu sebenarnya juga merupakan sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk membuat dirubah menjadi energi listrik. Nah, tapi prosesnya tentu memerlukan biaya. Nah, anak-anak semuanya,
supaya kita bisa lebih memahami tentang energi alternatif, yuk sekarang kita ikuti pembelajaran yang pertama. Nah, pada pembelajaran yang pertama ini kita mempunyai tujuan belajar. Yang pertama, nanti anak-anak setelah membaca, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan energi dengan benar. Setelah membaca, siswa dapat menuliskan pokok-pokok informasi menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Kemudian yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyebutkan cara menentukan lamanya suatu kejadian dengan benar. Setelah mengamati contoh, siswa dapat menyelesaikan masalah sehari-hari terkait dengan lama waktu berlangsungnya suatu kejadian. Yang kelima, setelah mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kombinasi unsur garis, bidang, dan warna dalam sebuah karya dekoratif. Tujuan yang terakhir yaitu setelah mengamati gambar, siswa dapat menggunakan kombinasi garis, bidang, dan warna untuk membuat karya dekoratif. Nah, anak-anak semuanya, supaya kegiatan belajar kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, anak-anak bisa mencapai tujuan yang kita harapkan, maka anak-anak harus mengikuti pembelajaran dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Nah, anak-anak semuanya, mari sekarang kita baca bersama dalam teks berikut ini. Yuk anak-anak, kita ikuti ya. Kalau anak-anak akan mengikuti, boleh membuka buku halaman 104 ya. Apakah energi alternatif itu? Energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun, hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi, penggunaannya semakin meningkat. Usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Ya, kamu bisa melihat di gambar itu ya. Di situ ada gambar pemanfaatan energi surya. Ada pemanfaatan energi air, yaitu itu gambar kincir air. Yang sampingnya pemanfaatan energi angin, ya, itu gambar baling-baling ya Pak? Iya, baling-baling ya untuk pemanfaatan energi angin. Tapi masih ada yang lain ya Bu ya? Iya. Ada biogas. Ada biogas itu dari kotoran hewan. Itu juga dapat digunakan untuk energi alternatif. Dan masih banyak lagi. Masih banyak lagi. Ya. Kita lanjut pembacanya Bu. Ya. Ada beberapa contoh energi alternatif. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin, dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh, murah dan berlimpah. Panas matahari, gerak air, gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Energi angin yang dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB. Pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang
sangat ramah lingkungan. Kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Manusia tidak lagi tergantung pada bahan bakar minyak. Nah, anak-anak semuanya setelah dibaca tadi bersama Bu Mariati, anak-anak bisa membaca ulang ya. Iya. Dibaca ulang, dipahami, sampai betul-betul mengerti ya Bu Maria. Iya. Apa isinya, ya? Apa itu energi alternatif, ya? Ternyata energi alternatif itu energi pengganti bahan bakar minyak. Ya, contohnya apa saja? Ya, jadi dijelaskan semuanya di situ. Kalau anak-anak sudah paham, sudah mengerti apa isinya, teks bacaan tadi, sekarang tentunya anak-anak menjawab pertanyaan ini. Ya, apa yang dimaksud dengan energi alternatif? Tidak ada tadi. Mengapa perlu energi alternatif? Tidak ada. Ya, apa saja yang termasuk sumber energi alternatif? Sudah ada, tinggal pindahkan ya Bu Maria. Kemudian berikan satu contoh penggunaan energi alternatif. Yang terakhir, apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Silahkan dianalisa. Nah, anak-anak semuanya, ketika anak-anak bermain layang-layang, ini kesukaannya Pak Rahmat juga yang main layang-layang. Itu kita sebenarnya memanfaatkan salah satu bentuk energi alternatif ya Bu Maria. Iya. Yakni yang berupa angin. Nah, angin ini jumlahnya sungguh luar biasa, tidak terbatas ya Bu Maria. Sangat banyak sekali. Nah, dan ini tidak akan habis, tidak akan pernah habis. Nah, anak-anak semuanya, supaya bisa layang-layang kita itu terbang, maka ya kita ada yang menggerakkan. Ada yang menggerakkan. Ya, siapa yang menggerakkan? Angin itu. Iya. Layang-layang bisa terbang karena adanya angin, didorong angin untuk ke atas. Ya, tentu ketika bermain layang-layang dia juga harus mencari tempat yang lapang ya Bu Maria. Iya. Jangan di tempat-tempat yang ada jaringan listrik, yang itu sangat berbahaya ya. Anak-anak harus tahu itu. Nah, semakin banyak angin, pasti layang-layangmu akan semakin tinggi. Cepat naiknya, semakin tinggi, semakin terbangnya semakin tinggi. Nah, ini layang-layangnya. Kamu perhatikan. Layang-layangnya indah ya Bu Maria, berwarna-warni. Pelangi itu Pak. Nah, motif pelangi ya Pak. Bu Mar, suka yang mana Bu? Yang pertama ini, atau yang kedua, atau yang ketiga yang foto sini? Suka semua Pak, karena Bu Mar nggak bisa buat. Ini dia. Nah, anak-anak semuanya, kalau Pak Rahmat sih ya sebenarnya sama kayak Bu Mar, suka semua ini. Iya. Tapi kalau dilihat indahnya, ini lebih indah daripada ini ya Bu ya, karena ini nggak ada yang warna merahnya, nggak di nggak dikasih hiasan ya, nggak dikasih dekorasi. Nah, anak-anak semuanya, supaya layang-layang kita ini indah, maka anak-anak bisa diwarnai seperti ini, diperindah supaya layang-layang kelihatan indah. Nah, anak-anak, kalian dapat bergerak lebih leluasa apabila tempatnya lapang dan banyak angin. Semakin banyak angin, maka layang-layang nanti akan semakin mudah untuk terbang. Nah, coba sekarang layang-layang ini akan lebih indah yang sebelah sini. Tadi Pak Rahmat bilang, saya juga akan melihat ini lebih indah daripada ini. Ini juga indah ya Bu Maria. Nah, ini terdiri unsur, biasanya itu terdiri dari unsur garis. Kemudian ada bidang, ini bidang ini segi apa ya Bu ya? Segi 4 ya, persegi panjang ya Bu. Iya. Ini juga sama. Ada garisnya, ada warnanya, ada bidangnya.
Nah, anak-anak sebenarnya menghias layang-layang itu bisa menggunakan ketiga unsur tadi, unsur garis, unsur warna, dan bidang. Nah, anak-anak mau nggak ya kalau tak kasih tugas buat layang-layang, bukan? Kayaknya anak-anak suka ya. Nah, berarti anak-anak harus buat layang-layang. Ya. Nah, setelah buat layang-layang, dibuat karya dekoratifnya, ya, ini menggunakan unsur garis, warna, dan bidang. Silahkan mau bentuknya kayak apa? Bebas ya. Bebas. Tidak harus seperti contoh. Tidak harus seperti contoh ini bisa kamu buat seperti ini. Yang tadi kan begini nih. Nah, sekarang Rahmat kasih kayak begini. Silakan. Nah, ini bisa boleh seperti ini. Sesuai kreasi anak-anak ya. Iya. Aku mau buat gambar Doraemon, Bu. Boleh. Ya, silakan. Seperti itu. Ya, jelas ya anak-anak semuanya ya sampai sini. Nah, ketika bermain layang-layang itu kita membutuhkan waktu, Mas. Iya. Oh ya. Lamanya seberapa kita bermain layang-layang? Nah, kamu perhatikan ini ya. Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Pertanyaannya, lama waktu yang digambarkan sebagai berikut. Nah, ini mulainya tadi ya Bu Maria. Iya. Pukul 15.30 atau setengah 4. Selesainya 16.30 atau setengah 5. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaannya ini berapa lama Udin bermain layang-layang? Caranya gimana, Bu Mas? Untuk menghitung ini, Bu Mas? Kita hitung anak-anak, mulai dari setengah 4. Kalau kita setengah 4 bermain sampai dengan setengah 5, itu ada berapa menit? Ya, anak-anak bisa memutar jarum jamnya, ya, setengah 4 ke sini Bu ya? Iya, kita putar 10 sampai ke sini lagi ya Bu Maria? Iya, terus anak-anak menghitung setiap kotak itu ada 5 menit. Nah, jarum jam panjang itu tadi melewati berapa angka? Kita hitung setiap kotak tadi 5 menit. Ya, sekarang kita hitung berapa menit jarum itu berputar sampai di pukul setengah 5. Ya, karena ini di sini sudah ditentukan menit, maka satuannya harus menit. Kalau jam juga boleh ya, Bu. Misalkan ini jam, berarti ya boleh. Boleh. Nah, tapi di sini menit, Pak. Iya, di sini menit. Ada cara lain nggak, Bu? Bisa cara lain. Dengan cara mengurangkan ya, Bu ya? Iya. Iya. Ini 16.30 dikurangi 15.30 dibuat susun ke bawah. Ya. Bisa, 0 dikurangi 0 3 kurangi 3 0 ya Bu Maria. Terus 6 kurangi 5 1. Terus 1 kurangi 1 berarti 1 jam ya Bu. 1 jam kalau dijadikan menit sama dengan 60 menit. Kita tuliskan di sini. Nah, begini. Mungkin ya anak-anak ya. Jelas? Oh, jelas. Ini tadi mengulang sebenarnya pelajaran yang kemarin sudah ya. Kalau sudah jelas, sudah mengerti, maka nomor 2. Nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 silahkan dikerjakan di buku tugasmu. Jangan lupa dituliskan tanggalnya ya. Nah, supaya lebih mudah, penulisannya di tabel ini. Iya. Anak jadi tidak usah menulis soalnya banyak itu tidak usah ya. Anak-anak cukup dibaca, pahami, kita hitung, kita masukkan di tabel ini. Ada berapa anak-anak? 5 tugasmu ya. 2, 3, 4, 5.
Nah, Tugas. bawahnya perlu dijawab juga ya Bu ya. Iya. Siapa yang bermain layang-layang paling lama? Iya. Kita cari nanti siapa ya yang Kalau ini paling banyak. tabelnya sudah Kalau sudah terjawab, jadi, ya. ini kan belum ada ya, kita nggak bisa menentukan. Ya Bu ya. Kemudian siapa yang bermain layang-layang paling Paling singkat? singkat. Kemudian urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang. Mulai dari yang paling lama, siapa paling lama, terus sampai paling sebentar, paling singkat. Nah, anak-anak semuanya sudah jelas tugasnya hari ini, pelajaran sudah jelas semuanya. Karena sudah jelas semuanya ini bukan anak-anak kita yang hebat ini. Nah, sekarang yuk kita akhiri belajar kita hari ini. Terus sebelum kita akhiri, kita refleksikan terlebih dahulu. Ya, apa yang telah kita pelajari hari ini? Ya. Yang pertama, tadi kita telah mempelajari tentang informasi yang berkaitan dengan energi. Yang kedua, menentukan lama waktu suatu kegiatan ya Bu Maria. Kegiatan main layang-layang. Iya. Yang ketiga, iya, kombinasi garis, unsur bidang, garis, bidang, dan warna dalam karya dekoratif. Anak-anak semuanya, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini? Tentu menyenangkan kan? Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Nah, anak-anak semuanya, sebagai akhir dari pelajaran hari ini, mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan berdoa. Ya. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, mulai selesai. Anak-anak semuanya, tak lupa Pak Rahmat dan Bu Mariati selalu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah berkenan mengikuti pembelajaran ini dengan penuh semangat. Benar juga yang minta maaf ya anak-anak jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak. Ya. Pak Rahmat juga minta maaf anak-anak apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati anak-anak semuanya. Dan jangan lupa videonya di subscribe terlebih dahulu. Yang tombol subscribe-nya masih berwarna merah, dipencet tombol subscribe-nya biar berwarna putih seperti ini. Apabila sudah putih, nggak usah dipencet lagi. Dan yang berikutnya anak-anak, jangan lupa di like dengan jempol yang ke atas, gambar jempol yang di atas dipencet dulu. Dan yang terakhir, di-share kepada semua grup sosial mediamu, kepada teman-temanmu, barangkali di sana ada yang membutuhkan untuk belajar bersama-sama. Sekian dari Pak Rahmat dan Bu Mariati, sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.